Untuk sesi pertama ini kita akan membahas tentang Kristen progresif. Akhir-akhir ini muncul di TikTok, YouTube, ajaran yang disebut dengan Kristen progresif. Dan Kristen progresif ini kalau saudara perhatikan mengajarkan bahwa orang baik walaupun tidak percaya Yesus pasti bisa masuk surga. Lalu Kristen progresif juga mengajarkan bahwa Alkitab itu mengandung kesalahan karena ada kontradiksi. Mereka sebutkan berbagai macam kontradiksinya. Kristen progresif juga bicara bahwa Tuhan itu penuh kasih. Saya yakin neraka itu tidak ada. Jadi Kristen progresif bilang neraka itu tidak ada. Dan berbagai macam ajaran-ajaran yang lain. Itu sebabnya penting sebagai pemimpin-pemimpin yang memimpin core saudara-saudara, kita perlu tahu apa ajaran Kristen progresif, lalu apa yang NDC percaya dan di mana letak perbedaannya dan kesalahan dari Kristen progresif yang kita nggak bisa terima. Sebenarnya kata progresif itu tidak jelek. Kata progresif itu mengandung bahkan kebaikan, ya. Kalau boleh saya tampilkan definisi progresif itu adalah pandangan yang mendukung perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi saya pun sebenarnya juga progresif. Saya menyukai saudaraku perubahan ke arah yang lebih baik. Kita semua juga menyukai perubahan ke arah yang apa? Lebih baik. Dan di dalam Alkitab kalau kita mempelajari ajaran Yesus, sebetulnya Yesus itu juga tokoh progresif. Dari mana kita tahu Yesus tokoh progresif? Karena Yesus saudaraku mau ada perubahan ke arah yang apa? Lebih baik. Itu sebabnya Yesus mengkritik ajaran ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yang ajarannya itu banyak nggak benar. Yesus kemudian melakukan perubahan. Sehingga orang-orang Israel berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kalau dikatakan Yesus tokoh progresif, saya setuju. Di dalam sejarah kekristenan juga banyak tokoh-tokoh yang hebat. Seperti misalnya Martin Luther. Yang kita tahu Martin Luther itu membawa banyak perubahan-perubahan. Ketika Martin Luther melihat ada kesalahan, ada ketidakbenaran dalam ajaran gereja, saudara-saudaraku, tiba-tiba Martin Luther merasa ini tidak boleh terjadi. Dan kita tahu dalam sejarah gereja kalau nggak salah 1517 saudaraku bagaimana Martin Luther melakukan reformasi. Melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu juga Martin Luther termasuk tokoh apa? Progresif. Nah yang penting untuk kita perhatikan adalah cara melakukan perubahan. Di dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, tidak boleh semau kita sendiri. Namun harus berdasarkan firman Tuhan dan penafsiran yang benar. Jadi soal berubahnya itu bagus. Berubah ke arah yang lebih baik bagus, progresif. Tapi kalau asal berubah dan nabrak firman Tuhan yang lain, tafsirannya seenaknya, nah itu yang progresif yang salah, progresif yang tidak benar. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21, perhatikan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut apa? Kehendak sendiri. Nubuat-nubuat itu termasuk yang ditulis dan diakui, diterima sebagai firman Tuhan atau Alkitab itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Hanya gara-gara semangat mau berubah. Pokoknya saya mau berubah. Tapi di dalam perubahannya nabrak aturan-aturan yang penting. Ya. Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Dan kalau kita mempelajari Kristen progresif, ini sebenarnya berakar dari Kristen liberal. Jadi progresif itu sebetulnya ada yang bilang post liberal. Jadi pengembangan
dari liberal, tapi akarnya sebetulnya liberal. Apa maksudnya Pak? Liberal itu menekankan pada supremasi akal, supremasi pikiran. Orang liberal itu tidak percaya mujizat dan menganggap mujizat dalam Alkitab itu mitos. Makanya ada yang namanya ajaran demitologizing. Itu termasuk liberal. Karena Alkitab itu katanya banyak mitos. Jadi harus dikeluarkan dari mitos-mitos. Kayak Yesus berjalan di atas air, itu mitos. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, itu mitos. Mujizat-mujizat yang lain itu mitos. Jadi liberal, Kristen liberal, logika, pikiran yang menjadi hal yang utama dan menolak yang namanya mujizat. Nah, perbedaan besar, yang paling besar yang hari ini kita mau bahas, karena memang banyak perbedaannya, Kristen progresif dengan kita, saudaraku, adalah mengenai keselamatan dan keabsahan Alkitab. Kita fokus pada dua hal ini, ya. Keselamatan dan keabsahan Alkitab. Kita yang mau ngebor lebih jauh dalam sesi pertama ini tentang dua hal ini, perbedaan kita dengan Kristen progresif. Saya mau jelaskan terlebih dahulu supaya saudara tahu letaknya di mana, posisinya, beberapa aliran saudaraku atau golongan Kristen. Ada 5 posisi besar atau 5 posisi umum. Pandangan khususnya nanti kita bahas tentang keselamatan dan keabsahan Alkitab. Bisa ditampilkan? Nah, saudara perhatikan ini. Jadi ini yang disebut dengan, saya sebutkan ini spektrum kiri, lalu spektrum kanan. Ya, yang paling kanan itu apa saudara? Yang paling kanan itu adalah fundamentalis. Fundamentalis itu golongan Kristen yang menekankan ajaran yang fundamental, dasar. Seperti apa? Kesucian Alkitab sebagai kitab suci. Oh, itu jangan diutak-atik. Orang fundamental tuh sangat yakin Alkitab itu 100% benar, enggak ada salahnya sama sekali. Alkitab itu suci, menekankan juga tentang Trinitas atau Tritunggal. Lalu apa? Keselamatan, kebangkitan Yesus. Nah, ini ditekankan dalam Kristen golongan fundamentalis. Lalu agak ke tengah itu adalah Kristen apa? Konservatif. Kristen konservatif memegang teguh nilai-nilai tradisional dan menolak pembaharuan yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Jadi kalau ada pembaharuan yang sekarang banyak bertebaran, itu Kristen konservatif menolak. Apalagi kalau dilihat dari pandangan Alkitab keseluruhan itu bertentangan. Dan Kristen konservatif itu memegang teguh ajaran moral dan etika. Serta memiliki pandangan konservatif terhadap LGBT, aborsi, dan pernikahan sejenis. Jadi kalau konservatif, apalagi fundamentalis itu lebih ke kanan lagi, itu pasti menolak yang namanya LGBT, aborsi, dan pernikahan sejenis. Kristen konservatif percaya Alkitab benar, tanpa salah. Tetapi dalam menafsirkan terbuka terhadap diskusi konteks budaya sang penulis. Jadi sang penulis itu dalam menulis dipengaruhi oleh budaya. Jadi dalam penafsirannya itu masih bisa diskusi tentang budaya yang pastinya ada hubungan dengan apa yang ditulis. Cukup jelas ini ya. Tapi kalau fundamentalis itu lebih kaku. Pokoknya Alkitab ngomong apa, no debat, no diskusi. Pokoknya seperti itulah. Jadi fundamental itu paling kanan. Paling kaku dan paling gak mau dirubah-rubah. Alkitab ngomong apa ya kayak gitu. Tapi kalau konservatif masih ada diskusi, yang nulis itu siapa, pada zaman apa, oh kenapa dia nulis begitu, masih ada diskusinya di situ, lebih mendingan. Nah yang lebih ke tengah lagi apa saudara? Moderat. Moderat itu berada di tengah spektrum kanan dan kiri. Tapi justru dianggap tidak memiliki posisi yang jelas. Karena berusaha menerima semua aliran supaya ada kesatuan gereja. Ini lebih ke oikumene. Moderat ini. Kiri kanan oke lah. Yang penting
damai dan bisa bersatu, oikumene gitu. Itu moderat. Tapi seringkali dianggap gak punya pendirian, gak jelas. Nah mulai ke kiri itu yang namanya Kristen apa saudara? Progresif. Nah Kristen progresif itu menekankan pada keterbukaan. Bagus sih, terbuka. Cuman terbukanya inilah yang bahaya. Karena apa? Kalau tidak hati-hati bablas. Bisa keluar jalur saudaraku. Jadi progresif itu menekankan keterbukaan, inklusivitas. Artinya gak ada keistimewaan. Kristen ya sama seperti semua samalah. Makanya muncul bukan Kristen pun gak percaya Yesus bisa masuk. Karena mereka inklusif. Progresif itu. Relevan terhadap zaman modern. Menekankan kepada relevan pada zaman modern. Kok mirip-mirip NDC ya relevan. Ini relevannya beda saudara. Kalau NDC itu relevan supaya bisa nyambung dalam menyampaikan firman Tuhan, cara beribadah dan sebagainya. Ini relevannya bablas. Relevan bahkan bisa mengakomodir hal-hal yang sebetulnya nggak bisa diterima. Karena nggak sesuai dengan Alkitab ayat-ayat yang lain. Tapi pokoknya mereka mau relevan terhadap zaman modern. Dan mempertanyakan ajaran Alkitab yang dianggap tidak relevan dan diskriminatif. Termasuk Yesus satu-satunya jalan. Itu dianggap diskriminatif. Mereka inklusif, terbuka lah pokoknya. Tapi yang menjadi bahaya adalah seringkali logikanya itu karena memang ini kan akarnya itu tadi, apa tadi? Liberal. Pendekatannya pada logika kan. Jadi kadang-kadang sering keluar jalur dan itu yang berbahaya. Ya. Nah lalu liberal, nah ini memang paling kiri ini. Liberal menafsirkan Alkitab secara terbuka dan bebas. Loh jelas liberal, pokoknya keterbukaan dan kebebasan dan tentunya ini berbahaya. Karena bisa bertentangan dengan Alkitab secara keseluruhan. Termasuk orang liberal percaya evolusi. Kalau yang namanya kayak LGBT itu wah, pasti mereka masuk samalah sama progresif juga terima. Karena terbuka. Kepada hal-hal yang modern, perubahan-perubahan yang modern, mereka terbuka dan terima. Ya, tapi mereka lupa keterbukaan mereka akhirnya melanggar firman Tuhan yang lain. Apakah ini paling tidak kita harus tahu supaya kita tahu seperti inilah golongan-golongan kekristenan. Yang paling kanan fundamentalis, terus makin ke kiri konservatif, moderat, progresif di sini, ini masuk spektrum kiri dan liberal. Ini mirip-mirip sebetulnya. Progresif seringkali disebut dengan post liberal. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa NDC berada di dalam golongan konservatif. NDC itu Kristen konservatif. Di mana posisi ini secara mutlak mengakui, tadi saya katakan kita fokus kepada dua hal tadi ya. Yang paling penting yang pertama apa saudara? Alkitab dan keselamatan. Yang pertama, keabsahan Alkitab secara historis maupun isinya. Tetapi memberi ruang untuk diskusi pada kontekstualisasi budaya penulis. Tadi sudah saya sebutkan. Pokoknya yang namanya konservatif itu enggak paten gitu, enggak. Kita masih belajar, oh kenapa ditulis begitu, apa budayanya, bisa diskusi kita. Ya. Dan keterbatasan interpretasi manusia atau pembaca. Nah ini kita bisa ada diskusi di situ. Tapi Alkitab, baik historis maupun isinya, NDC mengakui sebagai golongan konservatif bahwa Alkitab itu benar, tanpa salah. Lalu yang kedua, NDC percaya bahwa keselamatan adalah eksklusif, khusus, hanya datang dari Yesus Kristus. Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan. Mau sebaik apapun, sebab yang di TikTok kan bilang, saya tidak rela kalau Habib yang penuh kasih ini
masuk neraka gitu kan. Pokoknya orang penuh kasih itu anaknya Yesus Kristus dan masuk sorga. Logis. Karena memang mereka mau terbuka dan mau relevan. Tapi nabrak ayat lain. Tapi NDC menegaskan bahwa keselamatan adalah eksklusif, khusus, hanya datang dari Yesus Kristus dan hanya lewat Tuhan Yesus Kristus. Nah, golongan progresif, saudara-saudara, atau post-liberal ingin menunjukkan kebenaran di luar data faktual di dalam Alkitab. Makanya semua mereka punya penjelasan dan lain sebagainya, itu di Alkitab susah ditemukan. Hanya berdasarkan logika dan keterbukaan aja. Di luar data faktual dalam Alkitab dan menurut mereka sulit dibuktikan secara harafiah. Karena mereka kemudian beralasan Alkitab itu memiliki kesalahan. Dan memang konservatif bilang Alkitab itu banyak salahnya. Dan percaya akan keselamatan itu universal. Percaya keselamatan itu bisa melalui banyak jalan, itu universal. Dan Kristen progresif mengedepankan nilai-nilai sekuler modern dan mengabaikan kebenaran seluruh isi Alkitab. Jadi makanya seperti saya katakan tadi, Kristen progresif juga lebih terbuka kepada yang namanya LGBT, kepada aborsi, pernikahan sejenis dan lain sebagainya. Ya, karena mereka menegakkan nilai-nilai sekuler dan modern. Tapi mereka tidak sadar karena mereka kompromi dengan itu supaya masuk logika dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengabaikan ayat-ayat lain dalam Alkitab. Mengabaikan kebenaran-kebenaran dari Alkitab yang lain, ayat-ayat yang lain. Nah, contoh pandangan Kristen progresif yang tadi saya sudah sebutkan di depan, mereka selalu menekankan bahwa Tuhan itu adalah apa? Kasih. Tuhan itu penuh kasih. Jadi, semua orang yang memiliki kasih adalah anak Tuhan Yesus. Bahkan tadi saya sebutkan dalam video, yang katanya pastor atau hamba Tuhan ini, saudaraku, bilang kepada seorang Habib, kalau Habib tersebut memiliki kasih dan dia gak rela kalau Habib itu masuk neraka. Karena yang penuh kasih itu pasti dia masuk sebagai anak Tuhan Yesus dan menerima keselamatan. Seperti itu yang Kristen progresif. Nah, saya ingin lebih cepat supaya nanti kita punya ruang tanya jawab. Karena saya lihat wajahnya banyak yang mau nanya nih kayaknya nih. Ya saudara-saudara. Nah, saya mau sekarang menekankan tentang keselamatan dan keabsahan Alkitab. Nah, kenapa kok kita percaya keselamatan itu hanya dalam Tuhan Yesus? Hal yang pertama yang kita mau bahas ya tentang keselamatan nih. Keselamatan. Coba kita lihat Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena apa? Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Baca sama-sama lanjutnya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas ini? Jadi mungkin Kristen progresif mengabaikan ayat-ayat kayak gini nih. Jadi keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu pemberian Allah. Dan diterima oleh atau melalui apa? Iman. Iman kepada Yesus. Jadi kita selamat itu saudaraku itu pemberian Allah. Karena kita percaya pada Yesus, beriman kepada Yesus. Seseorang bisa saja beramal. Kita gak usah sebut siapalah, entah si Anu, si Habib, atau siapa, kita gak pusingin itu. Siapapun orangnya bisa beramal, melakukan kebaikan. Katakanlah punya kasih. Tetapi ketika dia tidak beriman kepada Yesus, dia tidak menerima keselamatan. Karena memang keselamatan itu saudaraku tidak bisa diusahakan lewat apa? Perbuatan baik. Keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma, bukan karena murahan, bukan. Keselamatan itu begitu mahal dan gak ada seorang pun bisa bayar. Termasuk kita semua gak bisa bayar. Kasih kita gak bisa bayar.
dengan perbuatan baik? Nggak bisa. Tuhan kasih cuma-cuma. Tapi melalui apa? Iman kepada Yesus. Saya yakin kalau Allah melihat manusia bisa selamat dengan perbuatan baiknya, Yesus tidak perlu datang dalam dunia. Kalau orang bisa selamat karena usahanya, karena perbuatan baiknya, Yesus nggak perlu datang. Kenapa Yesus harus datang? Nggak ada jalan lain, nggak ada pilihan lain. Manusia dengan semua kebaikannya, Alkitab bilang apa? Kebaikan manusia seperti apa? Kain kotor. Alkitab bilang kebaikanmu yang dibangga-banggain. Oh dia baik, suka nolong orang. Itu kain kotor. Nggak cukup bisa menjangkau persyaratan keselamatan. Itu sebabnya Yesus harus datang. Dia mengerjakan semuanya. Dia membereskan semuanya tuntutan untuk orang bisa selamat. Bahkan dia mati di kayu salib. Supaya kita yang percaya pada Yesus, semua yang Yesus lakukan berlaku untuk kita. Dan kita diselamatkan semata-mata karena anugerah lewat iman kepada Yesus. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Titus pasal 3 ayat 4-5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Cukup jelas ini? Garis bawahi, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena apa? Rahmatnya, anugerahnya oleh permandian kelahiran. Nah, lahir kembali karena percaya kepada Yesus. Lagi-lagi lewat iman kepada Yesus. Dan oleh apa? Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sesudah kita selamat, hidup kita ngalami pembaharuan. Jadi berubah. Yang dikerjakan oleh apa tadi? Roh Kudus. Jadi statement saya begini. Perbuatan baik bukanlah syarat untuk kita selamat. Tetapi adalah bukti, akibat atau buah dari keselamatan dan apa? Kelahiran baru. Jadi ketika seseorang berbuat baik, itu bukan supaya dia masuk surga. Tapi menjadi bukti dan buah dia sudah diselamatkan. Setuju saudaraku? Jadi saudara sebagai core leader jangan sampai salah. Nyuruh orang berbuat baik supaya masuk surga. Oh salah. Salah besar, itu masuk Kristen progresif bentar saudara. Kita ini berbuat baik sebagai bukti kita sudah diselamatkan dan apa? Buah keselamatan. Amin. Jadi jangan ngejar keselamatan lagi. Kita sudah selamat. Amin. Bilang saya sudah selamat. Tapi berbuat baik untuk apa dong? Bukti dan buah dari keselamatan itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Jelas saudara? Jadi jangan saya berbuat baik supaya saya selamat, saya berbuat baik supaya selamat. Enggak, kita berbuat baik itu jadi bukti dan buah bahwa kita sudah diselamatkan. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Lalu saudara tanya, apa yang harus kita percayai Pak? Iman kepada Yesus itu tentang hal apa? Ya, kita harus percaya kepada Yesus pertama, gak usah dicatat, karya salibnya. Karya salibnya itu apa? Pengorbanan Yesus. Saudara harus percaya bahwa Yesus mati itu bukan dia penjahat. Dia mati untuk menggantikan kita. Dia mati di atas kayu salib, dia curahkan darahnya untuk menggantikan kita. Supaya kita yang percaya kepada dia tidak perlu mati, tidak perlu menderita karena hukuman dosa. Tapi kita diampuni, ditebus dan kita diselamatkan. Saudara harus percaya kepada karya Yesus di atas kayu salib. Pengorbanannya harus percaya. Penebusannya, kelahirannya, kebangkitannya. Itu yang saudara harus percaya. Ini adalah hal penting dan mutlak bagi setiap orang yang mau diselamatkan. Percaya pada Yesus tentang hal-hal tadi. Karya salibnya, darahnya, pengorbanannya, kematiannya, kebangkitannya. Itu hal-hal yang harus kita percayai. Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengandungkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau nggak salah muncul lagi TikToknya nih. Tuh kan ayatnya.
Kan semua orang diselamatkan, terus ada yang bantah. Lu jangan sesat, lu jangan buang kalimat apa? Setiap orang yang percaya, itu dihilangin lagi sama dia, saudaraku. Jadi pokoknya dia bebas carpe diem, saudaraku. Jadi itu lihat, Allah begitu besar mengasihi dunia ini, kasihnya begitu besar supaya semua orang diselamatkan. Terus di bawahnya kan saya baca tuh komennya. Jangan dipotong bro katanya, jangan sesat. Di situ dikatakan supaya yang percaya itu jangan dipotong. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan memang keselamatan, sekali lagi saya tegaskan, itu eksklusif hanya dalam Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nggak ada nama lain. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nggak ada nama lain. Di bawah kolong langit ini nggak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamat, hanya satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan sampai salah ngajarin ya. Jangan saya bilang, oh dia baik ya, bisa selamat dia. Kebaikan gak bisa menyelamatkan, kebaikan manusia seperti kain kotor. Makanya Yesus datang, dia mati. Itu satu-satunya choice, satu-satunya jalan orang bisa diselamatkan. Itu tentang keselamatan. Lalu keabsahan Alkitab. Dan saya akan segera selesai supaya bisa tanya jawab. Yang mau tanya siap-siap. Tentang keabsahan Alkitab, NDC menerima keseluruhan 66 kitab di dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru diilhamkan oleh Allah. 66. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru total 66, semua kitab-kitab itu dalam Alkitab NDC atau juga GBI percaya itu adalah firman Allah. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Garis bawahi, diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi yang sudah diakui itu 66 dan kita semua terima. Dan memang dalam prosesnya namanya proses kanonisasi, itu satu proses yang panjang, gak gampang-gampang. Akhirnya 66 inilah yang diterima dan masuk dalam Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada enggak yang terima sebagian? Ada, orang Kristen gereja yang enggak terima 66. Perjanjian baru cuma percaya 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah Rasul bukan. Jadi yang lain-lain itu bukan. Itu bukan Alkitab katanya. Mereka lupa bahwa semua itu akhirnya melalui pendalaahan yang sangat panjang. Akhirnya kita semua menerima itu. Jadi gereja kita percaya bahwa 66 kitab dalam Alkitab adalah firman Allah. Orang-orang kudus diilhami dan dinafasi oleh Roh Kudus sendiri. Tanpa menghilangkan peran aktif mereka sebagai manusia. Jadi dalam menuliskan Alkitab, itu memang ada gaya penulisannya. Memang ada unsur si penulis, gaya penulisannya dan sebagainya. Tapi walaupun manusia yang menulis, tetapi Roh Kudus yang menentukan isi dan sifat Alkitab. Itu sebabnya ada dua kata yang harus kita pegang. Dua kata yang menggambarkan otoritas Alkitab, yaitu infallible dan inerrant. Infallible itu apa Pak? Infallible adalah firman Tuhan tidak mungkin bisa salah. Enggak mungkin bisa salah. Penulisan Alkitab oleh manusia yang berdosa tidak mengurangi infalibilitas Alkitab. Karena asalnya inspirasi dari Roh Kudus yang adalah benar. Itu infallible. Inerrant itu kitab suci dalam penulisan aslinya itu tanpa error dan tanpa salah. Jadi ini yang kita akui bahwa semua
tulisan dalam Alkitab itu ilham Roh Kudus. Peranan si penulis ada, makanya ada gaya kayak puisi, ada gaya penulisan yang beda-beda bisa diketahui. Tapi itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Isinya dipastikan Roh Kudus yang mengendalikan. Jadi nggak mungkin salah. Jadi ini tentang Alkitab, kita percaya Alkitab itu tidak ada kesalahan dan semuanya benar karena Roh Kudus yang mengilhaminya.